Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Pengampu Analisis Laporan Keuangan Syariah, Ibu Sulistianingsih SEMAK, dan juga saya sendiri yang bernama Lisa Fitriana sebagai pemateri sekaligus pemapar dari materi analisis tren, analisis rasio likuiditas, dan profitabilitas pada lembaga keuangan syariah. Baiklah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang analisis tren. Saya menggunakan laporan tahunan 2024 pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Apa itu analisis tren? Analisis tren adalah metode analisis laporan keuangan yang digunakan untuk melihat perkembangan atau perubahan posisi keuangan dan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu dengan menggunakan 1 tahun sebagai tahun dasar, kemudian tahun-tahun berikutnya dibandingkan dengan tahun dasar untuk mengetahui kenaikan atau penurunan yang telah terjadi. Jadi apa sih fungsi dari analisis tren? Yaitu untuk mengetahui arah perkembangan dan juga mempermudah perbandingan. Nah, jadi di sini saya sudah menganalisis laporan tahunan 2024 BSI ini menggunakan analisis tren, yang dimana analisis presentasi tren dari BSI ini menggunakan tahun 2022, 2023, dan juga 2024. Yang dibandingkan menggunakan presentase tren dari rumus nilai tahun yang berjalan dibagi dengan nilai tahun dasar dikalikan 100. Bagaimana sih cara menghitung analisis tren? Saya buat contohnya ya, yaitu dari analisis presentasi tren BSI laporan tahunan 2024 saya ya. Jadi jumlah aset 2023 ini dibagi dengan jumlah aset 2022 dikalikan dengan 100 yang hasilnya 115,67%. Nah, ketemu deh analisis dari tren pada laporan tahunan 2024. Setelah itu, setelah kita membandingkan tahun sebelumnya, kita bandingkan lagi tahun sesudahnya di tahun 2024. Jadi jumlah aset 2024 dibagi dengan 2022 dikalikan dengan 100. Hasilnya 133,65%. Nah, di situ sudah terlihat dari perbandingannya antara tahun 2022, tahun 2023 hingga tahun 2024. Selanjutnya yaitu rasio likuiditas. Apa sih rasio likuiditas itu? Rasio likuiditas adalah analisis untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan menjaga ketersediaan dana agar operasionalnya tetap stabil. Jadi di sini saya menggunakan laporan pada publikasi koran pada keuangan kuartil 1 gabungan dari 2021. Pada analisis rasio likuiditas saya menggunakan beberapa jenis untuk menghitung. Yang pertama itu dari NPF-nya. NPF itu apa sih? NPF itu adalah rasio yang menunjukkan pembiayaan bermasalah dalam bank syariah. Fungsinya itu untuk mengukur risiko pembiayaan, menilai kualitas pembiayaan bank. Jadi semakin kecil NPF-nya, semakin sehat perusahaan tersebut. Jadi saya sedikit mencontohkan dari rumus NPF ya teman-teman. NPF sama dengan total pembiayaan bermasalah dibagi dengan total pembiayaan dikali 100%. Jadi untuk mencari pembiayaan bermasalah ini adanya pada laporan kualitas aset produktif dan informasi lainnya. Pembiayaan bermasalah ini kita ambil dari pembiayaan berbasis piutang dan sewa dan juga pembiayaan berbasis bagi hasil dari kurang lancar, diragukan, dan juga macet. Setelah itu kita total lah pembiayaan bermasalah tersebut. Kurang lancar ditambah diragukan ditambah macet sehingga bertemulah total 4.903.288. Setelah itu kita mencari total pembiayaan. Setelah itu kita total ya teman-teman pembiayaannya tadi yang ada piutang, pembiayaan bagi hasil, dan juga pembiayaan sewa. Hasilnya 158.649.814 rupiah. Jadi total pembiayaan bermasalahnya ini kita bagi dengan total pembiayaan ya teman-teman dikalikan dengan 100%. Hasil dari NPF-nya yaitu 3,09
yang dimana semakin kecil NPF-nya semakin sehat perusahaannya. Jadi hasil dari NPF 3,09% ini masih dalam batas aman ya teman-teman, karena dia di bawah 5% sehingga pembiayaannya masih terkendali. Yang selanjutnya saya menggunakan jenis rasio likuiditas pada perhitungan FDR. Jadi FDR itu apa sih teman-teman? FDR itu adalah rasio perbandingan pembiayaan yang disalurkan dengan dana pihak ketiga. Fungsinya itu untuk apa sih? Untuk mengukur tingkat likuiditas bank, menilai efektivitas penyaluran dana, serta menunjukkan keseimbangan dana dan pembiayaannya. Jadi bagaimana sih cara menghitungnya? Yaitu dari rumus FDR-nya, total pembiayaan dibagi dengan total dana pihak ketiga. Sebelumnya saya sudah menghitung total dari pembiayaannya ya teman-teman, dia itu berasal dari laporan posisi keuangan. Selanjutnya kita menghitung dana pihak ketiga ya teman-teman. Jadi dana pihak ketiga itu berasal dari laporan posisi keuangan liabilitas, yang dimana dia tuh ada giro, tabungan, dan juga deposito. Setelah kita jumlahkan, ketemulah dana pihak ketiganya. Sekarang kita contohkan ya untuk menghitung FDR-nya. Jadi total pembiayaannya itu sudah kita dapat Rp158.649.814. Kita bagi dengan dana pihak ketiganya Rp205.505.951 dikalikan dengan 100%. Dapatlah hasil FDR-nya itu 77,2% yang menunjukkan likuiditas bank cukup baik dan penyaluran dananya masih seimbang. Selanjutnya itu jenis perhitungan rasio likuiditas pada cash ratio. Cash ratio apa sih? Cash ratio itu adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank untuk membayar kewajiban jangka pendek menggunakan kas dan setara kas. Fungsinya itu apa? Untuk mengukur kesiapan kas bank. Jadi semakin tinggi kas rasionya, semakin aman likuiditasnya. Sekarang kita hitung kas rasionya ya teman-teman, dari rumus kas ditambah setara kas dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Jadi setara kasnya ini didapat dari laporan keuangan posisi keuangan ya teman-teman, pada penempatan pada Bank Indonesia dan juga penempatan pada bank lain. Dan untuk kewajiban lancarnya itu didapatkan dari dana simpanan wadiah dan juga dana investasi non-profit sharing. Jadi setelah kita dapatkan setara kasnya tadi dengan hasil 25.199.724, untuk kewajiban lancarnya mendapatkan 205.505.951. Setelah itu kita hitung ya teman-teman. Cash ratio sama dengan kas ditambah setara kas dibagi kewajiban lancar dikalikan 100%. Jadi kas tadi kita tambahkan dengan setara kas dengan hasil 27.935.604 rupiah dibagi dengan kewajiban lancar 205.505.951 dikalikan dengan 100% dengan total hasil 13,59%, yang dimana hasil tersebut menunjukkan kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek yang cukup baik. Selanjutnya kita menghitung rasio profitabilitas. Apa sih rasio profitabilitas itu? Rasio profitabilitas adalah analisis untuk menilai kemampuan perusahaan atau bank dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari kegiatan usahanya. Selanjutnya, apa sih fungsi dari rasio profitabilitas? Yang pertama itu untuk mengetahui tingkat keuntungan perusahaan dan juga menilai kinerja dan efisiensi perusahaan. Pada rasio profitabilitas ini ada beberapa jenis untuk menghitung kemampuan perusahaan. Yang pertama itu ada ROA. ROA itu apa sih? ROA adalah Return on Asset, yang dimana ROA ini adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki.
Fungsi ROA itu apa sih? Yang pertama, mengukur efektivitas penggunaan aset, menilai efisiensi perusahaan, dan juga menghasilkan laba. Jadi, fungsi dari ROA ini semakin tinggi ROA tersebut, semakin baik kinerja perusahaannya. Rumus pada ROA di sini adalah ROA sama dengan laba sebelum pajak disetahunkan dibagi rata-rata total aset dikalikan dengan 100%. Jadi, kita dapatkan laporan laba sebelum pajak disetahunkan itu dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain publikasi triwulan ya teman-teman. Dan total asetnya itu berada pada laporan posisi keuangan publikasi. Setelah kita mendapatkan laba sebelum pajak disetahunkan itu, kan saya menggunakan laporan kuartil 1. Jadi, laba sebelum pajak disetahunkan itu dikalikan dengan 4 agar genap 1 tahun. Dengan hasil Rp4.066.036. Setelah itu dibagi dengan total aset, di mana total asetnya itu Rp234.427.1 dikali 100% ya teman-teman. Jadi ROA BSI kuartil 1 2021 sama dengan 1,73%, yang menandakan bahwa bank itu mampu menghasilkan laba dengan baik dari aset yang dimilikinya. Untuk jenis perhitungan yang kedua, saya menggunakan ROE. Apa sih ROE itu? ROE itu Return on Equity, yang dimana ROE adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal atau ekuitas yang dimiliki. Fungsinya apa? Untuk mengukur keuntungan dari modal sendiri dan juga menilai kemampuan perusahaan mengelola ekuitas. Jadi semakin tinggi ROE-nya, semakin baik kemampuan menghasilkan laba bagi pemilik modal. Rumusnya gimana sih kalau ROE? ROE itu sama dengan laba setelah pajak disetahunkan dibagi total ekuitas dikali 100%. Kalau tadi ROA ini kan laba sebelum pajak. Kalau ROE ini laba bersih setelah pajaknya. Hasil dari laba bersih setelah pajaknya itu 741.642. Jangan lupa dikalikan 4 karena saya menggunakan kuartil 1, yang dimana kuartil 1 itu hanya 3 bulan. Maka untuk dibulatkan menjadi 1 tahun, jadi kita kalikan dengan 4 ya teman-teman. Jadi hasilnya itu Rp2.966.568. Kita bagi nih dengan total ekuitas. Total ekuitas itu berada pada laporan posisi keuangan. Dibagi dengan 22.120.477,5. Dikalikan dengan 100%, jadi hasilnya 13,41% ROE-nya. Sehingga menunjukkan kemampuan bank menghasilkan keuntungan dari modal sendiri yang juga tergolong baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya kinerja keuangan BSI pada triwulan 1 tahun 2021 dalam kondisi sehat, stabil, dan juga mampu menjaga profitabilitas serta likuiditas perusahaan dengan baik. Jadi manfaat yang bisa diambil dari proses belajar tadi itu untuk mengetahui perkembangan dan kondisi keuangan perusahaan dari tahun ke tahun, menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan menghasilkan laba, dan juga membantu pengambilan keputusan bagi manajemen investor dan pihak terkait lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi analisis tren, analisis rasio likuiditas, dan juga analisis rasio profitabilitas. Sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Semoga bermanfaat dan juga apabila ada salah kata saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.